Shalom sahabat wanita yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Percaya bahwa kasih Tuhan mampu mengubahkan hidup kita menjadi lebih baru, amin. Mari bersama saya katakan, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Katakan takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih
Terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan yang akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman yang telah disampaikan dapat termaterai dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom sahabat wanita, senang sekali berjumpa dengan para sahabat wanita karena ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan taruhkan di dalam hidup kita setiap wanita. Amin. Malam hari ini saya akan bahas satu tema peran ibu. Karena hari-hari ini saya sedang belajar dari kitab 2 Tawarik, ada sesuatu yang menarik perhatian saya. Kita akan belajar dari 2 orang laki-laki. Yang pertama adalah Yotam sebagai bapak dan Ahaz sebagai anak, ya. 2 orang ini memiliki kehidupan yang sangat berbeda. Yotam ayahnya, Alkitab berkata di ayat yang pertama dari 2 Tawarik pasal yang ke-27, Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Sadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Usia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang dan lain sebagainya. Yang pasti di ayat 6 dikatakan Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Seorang bapak namanya Yotam, dia hidup benar di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Dia bisa pimpin negara yang Tuhan percayakan kepadanya dengan baik. Pembangunan demi pembangunan dia lakukan. Bahkan di dalam peperangan pun dia bisa menang, sehingga dia dapat upeti dari musuh yang dikalahkan di ayat 5 itu ya. Nah, yang kedua adalah Ahaz. Ahaz ini anak Yotam ya. Tetapi Alkitab berkata bahwa Ahaz tidak hidup benar seperti bapaknya, bahkan seperti leluhurnya. 2 Tawarik pasal 28 ayat pertama dikatakan Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya, tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Bapak dan anak ini punya keyakinan yang berbeda. Bapaknya hidup benar, takut akan Tuhan, tetapi anaknya tidak seperti itu. Nah, bapaknya sukses ya. Saya percaya sebuah kerajaan itu tidak ditentukan oleh pinter atau bodohnya seorang raja, atau ditentukan oleh strategi yang diberikan oleh raja itu, tetapi keberhasilan, kesuksesan berasal dari seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Kalau rajanya takut akan Tuhan, maka negaranya bisa maju. Kalau rajanya tidak takut Tuhan, seperti yang kita lihat di dalam pasal 27 dan 28. Yotam takut akan Tuhan, negaranya maju, perang juga menang. Nah, sebaliknya anaknya yang bernama Ahaz, dia tidak takut Tuhan, bahkan dia melakukan sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Di ayat yang ketiga dikatakan ia membakar juga korban di Lebak Ben Hinnom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang dihalalkan Tuhan dari depan orang Israel. Dia mempersembahkan anaknya kepada dewa-dewa. Ini satu kekejian bagi Tuhan. Jadi apa yang terjadi karena kelakuan Ahaz ini, maka negara itu hancur ya. Dikatakan di ayat 6,
Dalam sehari Pekah bin Remalia menewaskan Yehuda 120.000 orang. Semuanya orang-orang yang tangkas. Oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Apa yang terjadi? Dampaknya ada di dalam negara itu, ya. Perang kalah, tidak cuma kalah. Nah, dikatakan 120.000 orang mati. Padahal ini orang-orang yang tangguh, orang-orang yang tangkas. Nah, keadaan ini tidak membuat Raja Ahaz mencari Tuhan, ya. Tidak hanya dia kehilangan 120 orang tadi. Di ayat yang ke-8 dikatakan orang Israel menawan saudara-saudaranya 200.000 orang, yakni perempuan-perempuan serta anak-anak. Tidak hanya orang-orang yang perkasa, gagah perkasa, yang tangkas, tapi perempuan anak-anak pun menjadi korban. Mereka merampas juga harta milik mereka pada orang-orang itu dan membawa rampasan itu ke Samaria. Di ayat yang ke-22 dikatakan bahwa bangsa itu pada akhirnya sangat dipermalukan, ya. Di ayat yang ke-19, demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz, karena rajanya tidak takut akan Tuhan. Apa yang terjadi? Negaranya dipermalukan, ya. Tuhan merendahkan Yehuda. Jadi sangat penting sekali pemimpin di dalam hidup ini, ya. Kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan, pasti rumah tangga itu akan baik. Anak-anak akan diberkati Tuhan, akan tumbuh dengan baik. Tapi sebaliknya, kalau pemimpin keluarga tidak takut Tuhan, pasti hancur semua. Tapi bukan itu yang ingin saya bahas malam hari ini. Ada satu pertanyaan di dalam hidup saya. Kenapa seorang ayah yang takut akan Tuhan bisa punya anak yang tidak takut akan Tuhan, begitu ya? Nah, Yotam ini hidup benar, tapi anaknya Ahaz tidak hidup benar. Ada sesuatu yang menarik perhatian saya. Coba perhatikan ayat 2 Tawarik pasal 27. Di ayat yang pertama bagian terakhir disebutkan nama ibunya ialah Yerusa anak Sadok, ya, disebutkan nama ibu. Nah, satu lagi di 2 Tawarik pasal 29 hal yang sama, begitu ya. Nah, Ahaz ini punya anak namanya Hizkia, tapi Hizkia ini hidup takut akan Tuhan. Mengapa? Ya. Nah, kita akan baca ayat 1. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Ya, Yotam tadi hidup benar, disebutkan nama ibunya siapa. Nah, anaknya yang bernama Ahaz hidup tidak benar, hidup tidak takut akan Tuhan, tidak disebutkan nama ibunya. Tetapi di pasal yang ke-29 dari 2 Tawarik ini diceritakan tentang seorang raja yang bernama Hizkia. Hizkia itu anaknya Ahaz, dia hidup benar. Dan di situ ditulis di bagian terakhir, di ayat yang ke-1 ditulis nama ibunya ialah Abia, anak Sakaria. Nah, dari 3 pasal ini saya mengambil satu kesimpulan betapa penting peran ibu di dalam iman anak-anaknya. Ibu yang mengajarkan tentang Tuhan membuat anak-anaknya takut akan Tuhan. Tetapi sebaliknya, seorang ibu yang tidak takut, tidak mengajarkan kepada anak-anaknya, anak-anaknya akan bertumbuh menjadi seorang yang tidak takut akan Tuhan. Coba kita lihat kebenaran hal ini, ya. Tadi saya katakan kalau ibu tidak ajarkan, anak tidak bisa takut Tuhan. Tapi sebaliknya,
Kalau ibu itu mengajarkan, maka anaknya pasti akan takut akan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-78 di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Mazmur 78 ayat 5. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Orang tua, ini satu ketetapan, satu perintah bahwa orang tua harus memperkenalkan Tuhan kepada anak-anaknya. Banyak orang tua yang tidak memperkenalkan Tuhan kepada anak-anaknya. Dipikir nanti kalau anak itu sudah besar, anak itu pasti mengerti dengan sendirinya. Tidak ada. Pada hukum Taurat ditetapkan ya untuk orang tua memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak mereka. Sudahkah kita memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak kita? Oh, udah tiap minggu diajak ke gereja. Bukan itu. Orang tua punya kewajiban memperkenalkan Tuhan kepada anak-anaknya. Kapan? Sejak dini. Ketika anak itu saudara menganggap belum ngerti apa-apa, sesungguhnya engkau harus sudah mengajarkan kepada mereka, memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Saya perkenalkan Tuhan kepada anak saya, tidak tunggu anak saya besar, wis kasep ya. Dari anak saya lahir saya perkenalkan Tuhan. Ketika saya melayani Tuhan, saya bawa anak saya dan saya perkenalkan, saya katakan kepada anak saya, kita akan pergi ke rumah Tuhan. Mami akan melayani Tuhan. Ayo jadi anak yang pinter, menghormati Tuhan. Tidak boleh nangis ya di rumah Tuhan. Harus sopan ya nak. Saya bawa anak saya ke gereja. Saya perkenalkan Tuhan itu siapa. Saya ceritakan walaupun kayaknya dia nggak mengerti. Tapi saya percaya saya sedang menanamkan sesuatu di dalam rohnya. Saya perkenalkan Tuhan siapa Tuhan. Ketika anak itu mau minum susu, saya ajak berdoa. Dan anak itu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terus saya ceritakan siapa Tuhan, saya kenalkan Tuhan. Dan yang luar biasa, banyak orang nggak ngerti ya kebenaran ini, dipikir anak itu nggak ngerti. Siapa bilang? Anak itu mengerti. Selama saya bawa anak saya ke gereja, nggak pernah dia nangis. Bahkan dia bisa dengan sopannya, dengan anteng ya kalau saya bawa di dalam pelayanan. Ibu rohani saya bilang, belum ngerti. Nanti coba kalau sudah bisa jalan, pasti jalan-jalan di gereja. Nah, sebagai guru sekolah minggu waktu itu saya buat saya itu merupakan satu tantangan. Kalau saya nggak bisa didik anak saya, bagaimana saya mau didik anak orang? Karena itu saya dengan hati-hati mendidik anak saya, memperkenalkan Tuhan kepada anak saya. Di usia 9 bulan dia sudah bisa berjalan. Dan ketika saya melayani Tuhan, saya selalu berkata kepada dia, ya, ketika saya mau maju pimpin pujian atau khotbah begitu, saya bilang, sayang, mami mau melayani Tuhan. Kamu pun harus melayani Tuhan. Kalau kamu duduk manis, kamu gak nangis, kamu gak jalan-jalan, kamu gak datang ke mami, itu kamu sudah melayani Tuhan. Mami percaya kamu anak yang baik, kamu anak yang menghormati Tuhan. Mami yakin kamu gak akan jalan-jalan. Kamu di sini ya, mami akan maju ke depan. Apa yang terjadi? Dia gak pernah turun dari kursi.
dan dia melayani Tuhan. Sampai hari ini dia melayani Tuhan. Dia dedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan suatu hari ketika saya kunjungi dia ya, saya kaget lihat jadwalnya begitu. Pagi-pagi dia harus sudah berangkat dari tempat kos, karena tempat kos cukup jauh dan harus mempersiapkan segalanya. Jam 6 pagi dia berangkat, jam 8 ibadah dimulai. Nah, dia tinggalkan kami dan dia berkata, "Mami minta maaf nanti siang gak bisa temani Mami dan Papi makan siang, karena Hizkia masih ada acara di gereja." Lalu dia ceritakan gitu ya, setelah ibadah, nah mereka harus latihan musik. Setelah itu mereka nunggu ibadah begitu ya. Jadi singkat cerita, dari pagi sampai malam. Saya bilang, "Mana bisa gitu, nanti kamu sakit." Sahabat wanita yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh anak saya? Dia berkata, "Hizkia ini belum seperti Mami." Hizkia lihat Mami dari pagi sampai malam. Mami beri hidup untuk Tuhan, melayani Tuhan, melayani keluarga, semua Mami lakukan. Lalu dia rinci, pagi jam 5 Mami sudah berangkat karena ibadah di gereja jam 6. Setelah itu saya pulang, saya antar suami tusuk jarum. Ya, melayani suami penting juga. Saya selalu mengajarkan keseimbangan di dalam pelayanan, ya. Gereja tok, keluarga tidak diurusi, tidak benar, ya. Jadi saya pulang gereja, saya antar suami tusuk jarum. Setelah pulang sampai di rumah, saya berangkat lagi ke rumah mama saya, ya. Ada tugas melayani orang tua, menjenguk orang tua, saudara-saudara ngumpul. Sebetulnya saya keberatan kalau kumpulnya itu minggu, tapi mama punya keinginan, ya, pengen semua anaknya bisa ngumpul. Hari-hari yang lain, ya saya tiap hari ke rumah mama saya beliin snack, makanan buat mama saya, dan kami tidak pernah ketemu begitu ya dengan saudara-saudara yang lain. Nah, mama mau minggu bisa kumpul. Saya bilang kalau minggu saya ke gereja, tapi oke lah begitu ya. Saya atur waktu. Nah, jam 12 saya ke rumah mama saya, jam 3 sore saya harus sudah pulang. Karena jam 5 sore saya pelayanan lagi. Nah, sampai di rumah udah malam. Tapi tidak pernah sakit, sehat walafiat. Anak saya lihat itu dan itu menjadi teladan di dalam hidupnya. Dia dedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Dia percaya apa yang dia lakukan menyenangkan hati Tuhan dan tidak mungkin dia sakit. Saya bersyukur di satu sisi saya berat hati ya, kasihan begitu. Nah, sementara nunggu, dia harus tunggu di gereja atau dia ke kafe untuk minum kopi begitu ya, untuk nunggu. Lalu saya bilang, "Lo nggak mandi begitu ya?" "Ya enggak, bawa baju ganti untuk ibadah selanjutnya, cuci muka aja." Tapi saya bersyukur, saya senang dia melayani Tuhan. Saya bahagia dia hidup di dalam Tuhan. Nah, teladan seorang ibu itu penting buat anak-anak gitu ya. Tapi yang pasti, yang pertama dalam Mazmur pasal 78 dikatakan bahwa orang tua harus memperkenalkan Tuhan kepada anak-anaknya. Dari 2 Tawarik kita bisa belajar betapa pentingnya peran seorang ibu. Kenapa? Ya, orang tua itu kan ibu dan bapak, tapi kenapa peran seorang ibu sangat penting? Karena ibu lebih banyak waktu bersama anak-anak. Bapak ke kantor, pulang udah sore begitu ya, tidak banyak waktu. Tapi ibu sepanjang hari bersama anak-anak. Nah, karena itu kita harus ajarkan, perkenalkan siapa Tuhan, dan ajarkan anak kita untuk takut akan Tuhan. Oke, kita lihat ayat yang selanjutnya di dalam Mazmur 78. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan tidak melupakan perbuatan Allah.
tetapi memegang perintah-perintahnya. Perlu dikenalkan siapa Tuhan itu. Perlu kita menceritakan kepada anak-anak kita betapa dahsyatnya Tuhan itu dan betapa baiknya Tuhan itu. Untuk apa? Di ayat yang ke-7, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Dengan kata lain, kalau kita tidak perkenalkan, tidak ajarkan, mereka bisa percaya nggak? Nggak bisa. Banyak orang tua tidak bawa anaknya kepada Tuhan, tidak ajarkan. Udah ibadah kenapa? Ya tidur. Itu bodoh sekali. Kita bisa atur kan? Tahu ibadah anak-anak jam berapa? Nah, ajarkan anak-anak beribadah juga. Ibadahnya jam berapa? Diatur tidurnya. Saya kalau mau pelayanan, saya atur saudara anak saya. Harus bobok dulu supaya nanti ketika saya bawa dia ke pelayanan. Kenapa saya harus bawa? Waktu itu kami hidup sederhana ya, kami tidak punya pembantu, tidak ada yang dititipin, jadi kemana-mana saya bawa anak saya. Saya tidak takut anak saya masuk angin. Banyak orang ya tidak melayani, oh tidak bisa punya anak. Buat saya tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Anak masih bayi pun saya tetap melayani Tuhan. Saya bawa anak saya. Waktu itu saya belum punya mobil loh. Saya naik motor saudara. Banyak orang bilang, oh nanti masuk angin. Betul, anak saya masuk angin. Sampai beratnya 165 kilo sekarang. Kakek nangin, ya, tapi tidak pernah sakit. Nah, ada tujuannya. Kita diperintahkan untuk memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak supaya mereka menaruh percaya kepada Tuhan. Dan ayat selanjutnya kita lihat, supaya mereka tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Ketika anak kita sudah bertumbuh nanti, dia tidak akan lupa. Apa yang dialami oleh anak saya ketika dia berangkat ke Australia. Dia pengen mandiri begitu ya, sambil sekolah. Dia pengen lihat Tuhan, dia ingin mencukupi diri sendiri. Tapi 3 bulan dia tidak bekerja. Nah, pasti dia bukan tipe anak yang sebetulnya kalaupun dia tidak bekerja, kami masih mampu membiayai. Tetapi apa yang dilakukan oleh anak saya? Dia berjuang. Tiap hari jalan cari kerjaan 3 bulan. Lalu saya bilang, wes kuliah di Indonesia aja begitu ya, ngapain jauh-jauh gitu. Kamu udah dapat pekerjaan. Kalau enggak ya udah, terima uang dari orang tua aja. Anak saya bilang, mami sabar. Hizkia sedang dibentuk oleh Tuhan. Lalu dia ingatkan seekor Raja Wali. Ketika Raja Wali itu telur Raja Wali menetas, anak-anak Raja Wali dipelihara oleh induknya, dikasih makan. Tapi begitu anak-anak ini sudah mulai bertumbuh menjadi besar, apa yang dilakukan oleh ibu Raja Wali? Dia mengajar anaknya terbang. Dia obrak-abrik sarangnya, dia jatuhkan anaknya supaya anaknya bisa terbang. Latihan terbang begitu ya, ketika anaknya jatuh. Nah, induk Raja Wali tidak akan membiarkan anaknya jatuh sampai ke tanah, tapi dipotong, dibalikin ke sarang lagi, dijatuhkan lagi, diajar untuk terbang sampai anak Raja Wali ini bisa terbang. Anak saya berkata, Hizkia sedang di-training oleh Tuhan untuk bisa mandiri, untuk bisa hidup mengandalkan Tuhan. Sampai proses ini selesai, pasti Hizkia dapat kerjaan. Nah, apa yang dilakukan Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar itu diingat oleh anak saya. Ketika dia hadapin sesuatu, dia ingat. Dia ingat perjuangan kami orang tua. Dia ingat bagaimana Tuhan yang luar biasa berkarya di dalam hidup kami. Dan itu membuat dia kuat dan tidak pulang ya. Nah, biasanya anak-anak kalau udah kayak gitu mentok mulai begitu ya. Sampai akhirnya dia dapat pekerjaan dan dia bisa menghidupi dirinya sendiri.
Jadi kita perlu mengajarkan, memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak kita. Menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Supaya apa? Supaya dia menaruh percaya kepada Tuhan. Dan supaya dia tidak melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Dan dia mengalaminya. Cara Tuhan itu luar biasa ya. Saya pernah cerita ya, anak saya jual pangsit mie. Teman saya bilang, nggak masuk akal. Ya, jual pangsit mie, dia nggak punya mobil, kirimnya kayak apa? Begitu ya. Saya selama ini saya nggak pernah tanya ya. Oh ya, opong ngirimi. Ketika dia cerita dapat pesanan dan lain sebagainya, dia tunjukkan, dia persiapkan mie itu ya sampai malam, sampai jam 2 malam gitu. 2 itu dini hari ya. Nah, saya nggak kepikir kirimnya. Nah, ketika dia telepon, saya nanya, "Iku mie, ya apa dodoli?" gitu ya. "Kamu kan nggak punya mobil." Dibeliin mobil nggak mau. Dia bilang nggak usah gitu ya, parkirnya mahal, ribet. Nah, saya kaget ketika dengar jawaban. Dia bilang ketemunya di halte bis. Kok ngati mangan mie kok si angel leren nang halte. Teman saya tak ceritain, kamu nggak pengen coba mie-nya Hiskia? Males, nek ketemu di halte bis, nek diinternon ke rumah ya mau. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia pun mengalami perbuatan Tuhan yang besar. Saya tahu itu Tuhan. Kalau tidak Tuhan, siapa yang mau beli mie leren nang halte bis? Ya, Tuhan itu terlalu dahsyat dan luar biasa. Kami ceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Dia tidak melupakannya dan dia mengalaminya. Yang kedua, kita akan lihat Ulangan pasal 4. Ulangan pasal 4 di ayat yang ke-10. Ulangan 4 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan ayat ini. Yakni pada hari itu, ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, "Suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi." Jadi Tuhan berbicara ya kepada orang tua. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Ayat selanjutnya berkata, "Dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka." Hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada orang tua, perintah-perintah Tuhan yang sudah diterima oleh orang tua harus diajarkan kepada anak-anak. Saya ajarkan anak saya menghormati orang tua, harus hormat orang tua, tidak boleh kurang ajar. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkannya. Tuhan mengajarkan itu hukum Tuhan. Harus menghormati orang tua. Mami juga menghormati emak. Mami juga berbakti pada emak. Mami sayang emak. Kamu lihat bagaimana mami memperlakukan emak. Itu diajarkan. Hukum-hukum, perintah-perintah itu diajarkan kepada anak-anak. Ya. Bagaimana harus hidup jujur, bagaimana harus sopan, bagaimana di dalam pelayanan tidak boleh sombong. Itu diajarkan. Selama ini, adakah sahabat wanita mengajarkan anak-anak hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan, atau yang kita ajarkan hukum-hukum kita? Suatu hari, ini pukulan berat buat saya ya. Tidak ada orang tua yang rela anaknya dipukul orang, walaupun itu pendeta. Suatu hari anak saya dipukul orang ketika dia ada di rumah neneknya ya. Lah, saya nanya, "Siapa yang pukul kamu?" Lalu dia bilang. Lalu saya tanya begini, saudara, "Kamu nggak berani? Kamu nggak balas? Kalau kamu nggak berani, mami yang nganter." Saya bawa anak saya temuin anak yang pukul anak saya, saudara. Lalu saya bilang, "Pukul." Dan anak saya datang ke anak yang pukul dia. Lalu dia cuman gini. Dia kembali ke saya.
Saya bilang, kenapa kamu tidak pukul? Kasihan. Kasih itu lemah lembut, Mami. Saya rasanya ditampar, saudara. Lah kok ngajari anak seperti itu? Ya sopo sing rela? Ya toh, pendeta ya pendeta, nek anake gibeng wong ya tak gibeng, saudara. Tapi itu hukum Tuhan. Saya menyesal, saya minta maaf. Saya berkata kepada anak saya, Mami sayang kamu. Mami tidak mau kamu disakiti orang. Tapi hukum Tuhan mengajarkan mengampuni. Hukum Tuhan mengajarkan mengasihi. Ya wis, ayo mulai. Sulit loh saudara, ajar hukum Tuhan. Lebih mudah hukum kita yang kita ajarkan. Suatu hari saya jemput anak saya di sekolah. Waktu saya masuk, motor saya masuk halaman, seorang ibu menghampiri saya. Dia bilang, Cik, Cik pendeta ya? Cik mamanya Hizkia ya? Saya bilang, kok tahu? Iya, maaf ya Cik, tadi anak saya pukul Hizkia. Dia tidak bales. Dia pegang perutnya, dia bilang, dalam nama Yesus, iki pasti anak pendeta. Saya bahagia, saudara. Anak saya hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Dia memuliakan Tuhan lewat hidupnya. Dia punya kasih yang berlimpah. Dia punya belas kasihan. Nah, dari anak saya pun saya belajar, saudara. Saya tidak hasut. Ojo goblok-goblok. Lain kali gibeng gitu ya. Nah, untung anak saya tidak memiliki karakter seperti saya ya, pendeta, tapi sok jadi pendekar. Anak saya tidak begitu, hatinya lembut banget begitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Dari kecil dia dibentuk oleh firman Tuhan. Saya kan enggak begitu ya, proses sampai hari ini. Kalau ada orang jahat, yo pengen tantem saja nih begitu ya. Tapi ingat hukum Tuhan, ingat status yo pendeta begitu. Oke. Di Ulangan pasal 4 ayat yang ke-10 ini pun kita diperintahkan untuk mengajarkan hukum-hukum Tuhan itu, hukum-hukum Tuhan yang telah kita terima kepada anak kita. Jadi tidak cuma saya yang tahu hukum Tuhan, tapi anak saya pun tahu hukum-hukum Tuhan. Waktu dia ke Australia, saya berkata, Nyo, kamu hamba Tuhan. Mami juga hamba Tuhan, papi juga hamba Tuhan. Mami, papi nggak mau kamu kerja ilegal, ya, nggak boleh. Saya tahu, mami tahu, nggak cukup kalau kamu mau mandiri, nggak mau terima uang dari orang tua untuk bekerja, kamu nggak cukup. Karena kalau sekolah hanya boleh bekerja 20 jam seminggu. Tapi kan mami percaya ada Tuhan yang mencukupkan. Dan sampai hari ini anak saya tidak kekurangan, tidak melanggar hukum. Sempat sih dia bilang, teman-teman itu si A, dia kerja 2 loh Mi, yang satu cash in hand. Nehi tuh miri-miri. Mami tidak mau. Mami percaya Tuhan sanggup mencukupi segala keperluanmu tanpa kamu harus melanggar aturan yang ada. Sulit saudara, tapi itulah yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Amin. Ojo ajari hukummu saudara, tapi hukumnya Tuhan ya. Yang terakhir, yang ketiga, kita akan lihat Efesus pasal 4, pasal 6 ayat yang keempat. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang keempat berkata, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dikatakan jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Sebagai wanita, saya tahu tidak hanya bapak yang bisa sakiti hati anak-anak, bikin marah anak-anak. Kita pun rawan ya. Kenapa? Wanita ini
tidak punya kekuatan fisik untuk memukul orang. Tetapi wanita punya perkataan yang bisa bunuh orang. Ya, banyak kali saya dengar ya orang berkata, nyesel aku besarin kamu. Nek tahu kamu kurang ajar begini, dari kecil tak pites. Itu perkataan menyakitkan, saudara. Ketika anak sudah mulai bekerja, orang tua pengen sesuatu, dia berharap anaknya mencukupkan segala keinginannya, ternyata tidak bisa. Dan orang tua berkata, tahu gitu, on kata kedik no. Ini perkataan-perkataan yang menyakitkan anak-anak dan bisa bikin marah anak-anak. Banyak yang lain ya. Saya yakin sahabat wanita lebih ahli dari saya dalam hal ini. Malam ini saya nggak panjangkan firman Tuhan. Saya cuma ingin ingatkan bahwa sehubungan dengan Efesus ini ya, anak itu bukan investasi. Kau besarkan dengan tujuan nanti dia rawat engkau, nanti dia pelihara engkau. Bukan. Tuhan percayakan kita anak, supaya lewat anak ini nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Karena itu jangan ada seorang pun yang menjadikan anak investasi di dalam hidupnya untuk jaminan masa tua. Gak punya anak menemelok sopo. Emang kalau punya anak kate melok anak, saudara. Saya seorang gembala, saya punya banyak cerita. Belum tentu punya banyak anak hidupmu aman, tentram. Belum tentu, saudara. Dulu saya punya jemaat ya. Saya kaget ketika saya kunjungi rumahnya. Dia jual pecel, rumahnya dia kontrak rumahnya ini nggak diplester, saudara. Jadi masih tanah ya. Kalau kita siram air, airnya bisa hilang. Saya pikir dia nggak punya anak. Saya tanya, Bu, Ibu punya berapa anak? Ternyata anak yang kayak aku lali 6 atau 7 atau 12 lali, saudara. Tapi yang pasti anak yang banyak ini tidak merawat ibunya, tidak memelihara ibunya. Ayo ngomong melo anak. Ikut Tuhan, saudara. Aman, sejahtera. Amin. Tuhan bisa pelihara kita. Tuhan bisa cukupi kebutuhan kita. Dia punya banyak cara untuk menolong kita. Karena itu jangan taruh harapan kita kepada anak-anak. Kalau anak-anak baik sama kita, berbakti sama kita, puji Tuhan, itu anugerah Tuhan. Saya gak ajarkan orang tua minta-minta kepada anak ya. Apalagi yang masih muda, masih bisa kerja, pengen opo-opo kerja dewi. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan buat, saudara. Asal mau ya. Tapi banyak orang tidak mau. Pengalaman corona beberapa waktu yang lalu, jual tahu aja, saudara, itu bisa menghasilkan uang loh, saudara. Waktu corona saya jual tahu susu ya, itu laku banget. 50 sehari, 1 pack begitu. Kok 1 pack? 50 pack ya, 100 pack begitu. Pesanan datang mengalir. Setelah itu jual buah, ya bisa untung lumayan loh, saudara. 1 dus itu batine 500.000. Buah premium ya, karena mahal, untungnya juga banyak. Hari ini jual siumai, asal mau bekerja. Saya nggak percaya Tuhan nggak berkati kita. Memang bukan itu yang kita kejar, tapi saya percaya burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi engkau dan aku pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kembali saya ingatkan bahwa ada sesuatu yang harus engkau lakukan kepada anak-anakmu. Yang pertama tadi, engkau harus memperkenalkan Tuhan. Itu satu ketetapan, satu keharusan. Yang kedua, engkau harus ajarkan hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan kepada anak-anakmu. Dan yang ketiga, jangan bangkitkan
amarah dalam hati anak-anakmu. Tetapi ya, sebelum kita berdoa tambah sedikit ya, tadi bagian B saya belum bahas. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didik dengan kasih, dengan lemah lembut. Yang harus kita ajarkan itu nasihatnya Tuhan, ajarannya Tuhan, bukan ajaran kita ya. Mari kita berdoa. Saya minta kunci D. Bukankah Dia Allah yang punya rancangan yang indah dalam hidup setiap kita? Tidak pernah dirancangkan kita memiliki anak-anak yang kurang ajar, anak-anak yang berontak, anak-anak yang rusak. Tuhan tidak pernah rancangkan anak-anak kita hidup jauh dari Tuhan. Semua itu tergantung kita. Kalau kita tidak mau perkenalkan Tuhan, ya anak-anak tidak kenal Tuhan. Kalau kita tidak berikan hukum-hukum Tuhan, ya dia tidak akan pernah tahu hukum Tuhan. Bagaimana harus jujur, bagaimana tidak boleh ngutang. Kita yang harus ajarkan. Dan yang ketiga, jangan bangkitkan amarah anak-anak. Jangan sakiti hati mereka. Didik mereka dengan kasih dan dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saya tahu memang tidak mudah untuk mendidik anak. Saya pun merasakan mendidik anak itu sulit. Kita sudah didik dengan baik pun masih bisa luput tuh saudara. Saya didik anak saya berikan hukum-hukum Tuhan, saya perkenalkan Tuhan. Tapi saya tidak pernah lupa. Waktu anak saya SMP, dia pernah bolos sekolah loh saudara. Saya antar dia ke sekolah. Sampai di rumah saya ditelepon oleh gurunya. Gurunya bilang anak saya nggak masuk. Dan itu tidak 1-2 kali. Dia sering bolos. Dari cara yang halus sampai cara yang kasar. Tapi dia tidak berubah. Sampai saya pernah nanya, apa salah mami? Apa salah papi? Ayo bicara. Apakah mami kurang kasih kamu perhatian dan kesempatan untuk main? Dia pun nangis saudara. Dia bilang, enggak, mami papi enggak salah, Hizkia yang salah. Hizkia pengen terus main. Saya give up saudara. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya hanya bisa curhat sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini anak yang Kau percayakan. Saya sudah didik baik. Saya sudah perkenalkan Engkau.
Saya sudah beri hukum-hukummu. Nah, tapi kok bolosan untuk main game. Dan suatu hari Tuhan menjamah anak saya. Dia sadar, dia tinggalkan gamenya, dan hari ini dia hidup baik. Saya tahu sulit, tapi dia Allah yang akan mengajarkannya kepada kita. Dia Allah yang akan menolong kita. Amin. Pujian ini berkata bahwa Tuhan sudah siapkan sesuatu yang baik untuk kita dan untuk anak-anak kita. Percayalah, yang baik itu akan kau terima. Kalau hari ini mungkin kau salah didik anak muda karuan, anak muda beriman kepada Tuhan, punya keyakinan yang lain, tidak apa-apa. Tapi ayo bawa kepada Tuhan malam hari ini. Saya percaya Dia akan lakukan sesuatu. Dia Allah yang gak diam melihat kita. I am that I am. Aku adalah aku. Aku yang bertindak. Aku yang merancangkan yang baik. Dan aku yang menolong. Bukan aku yang cuek. Bukan aku ya udah salahmu. Nggak didik anak baik, sekarang anakmu kayak gitu. Nggak begitu. Dia berikan semua yang baik dalam hidup kita. Dia akan menolong kita, mengubahkan anak-anak kita, suami kita, siapapun anggota keluarga kita. Karena itulah rencana Tuhan. Apa yang Dia buat dalam hidup kita, semua baik. Amin. Sekali lagi angkat kedua tanganmu dan katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kami tahu rancanganmu indah dalam hidup setiap kami, sahabat wanita. Kau jadikan hidup kami berarti. Kalau kau percayakan anak-anak kepada kami percaya rancangan indah atas anak-anak kami. Kau yang berikan kami hikmat, kebijaksanaan untuk mendidik anak-anak kami, untuk memperkenalkan Engkau kepada anak-anak kami. Kami percaya anak-anak kami akan hidup takut akan Tuhan dan hidup dalam anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Karena itu malam hari ini kalau ada anak-anak yang hidup jauh dari Tuhan, hidup menderita, hidup tidak karuan, kami percaya tangan-Mu sendiri yang akan menjamah dan menopang mereka, mengubahkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami akhiri ibadah kami malam hari ini, kami angkat tangan ke surga. Kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Jangan lupa memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak kita, memberikan hukum-hukum Tuhan kepada anak-anak kita, mendidik anak-anak kita dalam kasih, dalam ketetapan dan hukum Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bagi sahabat wanita yang membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi Pastor Elizabeth Low di nomor WhatsApp 0812 310 11 000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.